Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya ditugaskan oleh Ibu Manda Eka selaku dosen Pancasila untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ini. Langsung saja. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Setiap iptek yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila ini mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikirnya atau aturannya bangsa Indonesia yang merupakan pedomannya adalah Pancasila ini. Lalu yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan kemajuan iptek ini menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya ini seperti gotong royong. Dalam gotong royong ini Indonesia dikenal dengan gotong royongnya. Nah, sejak iptek maju berkembang, dampak negatifnya adalah sikap Indonesia berubah menjadi sikap individualitas. Nah, lalu yang ketiga ada alasan perlunya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apa sih alasannya? Kenapa sih Pancasila penting? Nah, karena Pancasila penting itu disebabkan nilai-nilai kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup modern. Contohnya cara berpakaian bangsa Indonesia. Bangsa Barat itu bercirikan ataupun biasanya memakai pakaian yang terbuka. Nah, karena ada aturan di Indonesia tentang dari Pancasila ini bahwa kita harus memakai pakaian yang sopan. Kan. Lalu yang kedua ada penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Pancasila di sini sangat penting sekali karena sebagai pengontrol ataupun pengendali dari kemajuan iptek ini agar tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, lalu ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Ada sumber historis Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada pembukaan UUD 45 yaitu pada alinea keempat. Itu pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan selanjutnya. Lalu yang kedua yang sumber sosiologis itu sikap penolakan masyarakat terhadap iptek yang tidak sejalan dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini terjadi karena masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan kemanusiaan saat terjadi perkembangan iptek. Jadi kayak ada isu-isu ketuhanan, kalau ada nabi inilah yang mengaku-ngaku nabi. Nah, kan kalau dia seorang nabi itu kan padahal bukan dia gitu loh. Nah, karena adanya nilai-nilai Pancasila ini yang menjadikan aturan atau acuan, maka masyarakat bisa peka terhadap penolakan isu-isu ini. Nah, lalu ada sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan nilai iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis ini diambil dari para kepala negara dari Insinyur Soekarno sampai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi sampai sekarang ini. Nah, pada sumber politis ini, pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan. Artinya tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu yang kedua ada zamannya Orde Baru, itu Presiden Soeharto yang menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
yang menyatakan bahwa meskipun Pancasila menerapkan sebagai satu-satunya organisasi sebagai asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu belum sepenuhnya ditegaskan gitu. Lalu yang ketiga ada pada era reformasi, itu Presiden SBY pada tanggal 20 Januari 2010 di Serpong. Nah, pada pidato ini Presiden SBY menyatakan bahwa beliau berpendapat di Indonesia kita harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan cara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Artinya di sini lebih ke memajukan iptek kita, lebih ke berinovasi lah gitu, supaya menjadi internasional, lebih ke pendidikan internasional. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.